bersamaan tahun 1995 di SMA 1 Bandar Lampung, terlepas dari fakta hukum bahwa yang bersangkutan tidak pernah menyelesaikan pendidikan LTA/SMU sederajat, Mahkamah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut. Mahkamah meyakini memang ada ujian persamaan tahun 1995 di Kota Bandar Lampung, sebagaimana diterangkan pihak terkait dan diterangkan pula oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung bernama Thomas Americo. Akan tetapi, Mahkamah tidak memperoleh keyakinan bahwa Aris Sandi Dharma Putra telah mengikuti ujian persamaan tersebut, apalagi menyelesaikan atau lulus dari ujian dimaksud, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Menurut Mahkamah, ketiadaan bukti-bukti pendukung kepesertaan Aris Sandi Dharma Putra dalam kegiatan pendidikan LTA atau sederajat dan ketiadaan bukti terkait kepemilikan ijazah pendidikan tersebut telah memunculkan keraguan akan informasi atau klaim bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan LTA sederajat. Bagi Mahkamah, rekam jejak Aris Sandi Dharma Putra sebagai Bupati Pesawaran periode 2010-2015, calon Bupati Pesawaran periode 2015-2020, calon anggota DPR RI periode 2019-2024, dan calon anggota DPRD Pesawaran tahun 2024-2029 seharusnya mempermudah penelusuran data dan dokumen pendidikan SMA atau SLTA sederajat dari yang bersangkutan jika memang data dan dokumen tersebut ada. Terlebih lagi dengan telah ditempuhnya pendidikan tingkat strata 1 oleh Aris Sandi Dharma Putra yang dibuktikan dengan salinan ijazah sarjana hukum dari Universitas Saburai, seharusnya salinan atau fotokopi ijazah SMA atau SLTA yang bersangkutan dapat lebih memungkinkan untuk ditemukan. Dalam kaitannya dengan pemenuhan ketentuan Permendikbud 29 tahun 2014 demikian, sebagaimana dipertimbangkan dalam paragraf 3.8.5 di atas, telah terang dan jelas bahwa yang bersangkutan tidak pernah menyelesaikan pendidikan LTA atau SMA sederajat, sehingga secara material Aris Sandi Dharma Putra tidak berhak atas SKPI atau paket kesetaraan, karena secara material SKPI adalah surat pernyataan bahwa pemegang atau pemilik SKPI adalah orang yang telah menyelesaikan pendidikan dan lulus ujian akhir pendidikan SLTA atau SMA atau sederajat. Bahwa berkenaan dengan SPTJM yang menjadi salah satu dari dua syarat penerbitan SKPI, paket atau kesetaraan, menurut Mahkamah secara formil maupun material tidak relevan untuk dijadikan dasar penerbitan SKPI atau paket atau kesetaraan. Keberadaan SPTJM dalam penerbitan SKPI, paket atau kesetaraan seharusnya diposisikan hanya sebagai dokumen pendukung dari dokumen utama berupa surat keterangan kehilangan dan berita acara pemeriksaan BAP penyidikan yang dikeluarkan kepolisian. Apabila surat keterangan kehilangan tidak disertai BAP penyidikan dan atau tidak diyakini kebenarannya, atau antara lain karena tidak merujuk dokumen atau data peserta seperti fotokopi ijazah, nomor ijazah dimaksud, atau setidaknya saksi dua orang teman sekolah seangkatan, maka SPTJM tidak akan dijadikan dasar utama bagi penerbitan SKPI. Sekali lagi, karena bagi Mahkamah hakikat SPTJM adalah pernyataan bahwa pembuat surat akan bertanggung jawab secara hukum atas keterangan yang dibuatnya, dan sama sekali bukan bukti bahwa keterangan yang dibuat di dalam surat dimaksud adalah keterangan secara material benar. Terlebih lagi, saksi Laila Soraya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung menerangkan bahwa terdapat semacam klausul akselerasi atau klausul pelepasan tanggung jawab dalam pemberlakuan SKPI atau paket kesetaraan, yaitu SKPI dianggap sah dan benar selama isi keterangan yang dituangkan dalam SPTJM adalah benar atau sah. Sementara terhadap benar atau tidaknya keterangan kehilangan ijazah dimaksud, dalam kurung hal yang demikian juga dituangkan dalam SPTJM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak melakukan pemeriksaan secara material. Dengan kata lain, apabila SPTJM terbukti tidak benar, maka SKPI tidak lagi berlaku. Keterangan saksi Laila Soraya dikuatkan oleh keterangan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung bernama Thomas Americo yang dipanggil Mahkamah untuk memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 17 Februari 2025. Thomas Americo pada pokoknya menerangkan bahwa SKPI paket kesetaraan nomor 420 dan seterusnya tahun 2018 bertanggal 19 Juli 2018 atas nama Aris Sandi Dharma Putra diterbitkan tidak sesuai dengan prosedur karena tidak melampirkan fotokopi ijazah, pernyataan atau kesaksian teman seangkatan pelajar, serta tidak
melalui verifikasi oleh tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Americo juga menerangkan bahwa di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung tidak ditemukan dokumen yang dapat menunjukkan riwayat kepesertaan Aris Sandi Dharma Putra dalam ujian paket atau kesetaraan tahun 1995. Bahwa klausula dalam tanda kutip pelepasan tanggung jawab demikian bagi Mahkamah menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung secara material tidak mempunyai keyakinan akan kebenaran keterangan Aris Sandi Dharma Putra bahwa yang bersangkutan memiliki ijazah ujian paket atau persamaan yang telah kehilangan ijazah tersebut. Apalagi setelah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung melakukan pemeriksaan ulang atas perintah Mahkamah, kemudian kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung mengeluarkan surat pernyataan nomor 420 dan seterusnya tahun 2025 bertanggal 13 Februari 2025 yang menyatakan bahwa penerbitan SKPI nomor 420 dan seterusnya tahun 2018 bertanggal 19 Juli 2018 atas nama Aris Sandi Dharma Putra adalah tidak sesuai prosedur dan cacat administrasi. Dalam persidangan juga terungkap bahwa pihak terkait in kasu Aris Sandi Dharma Putra selain kehilangan ijazah pendidikan SLTA sederajat, telah kehilangan pula SKPI atau paket atau kesetaraan yang dibuat tahun 2010, sehingga yang bersangkutan telah 2 kali memperoleh SKPI atau paket atau kesetaraan. Kedua SKPI paket atau kesetaraan dimaksud masing-masing bertanggal 19 Juli 2018 yang dipergunakan untuk mengikuti pemilu tahun 2024 dan SKPI yang dipergunakan untuk mengikuti pemilihan Bupati Pesawaran tahun 2010 sebelumnya. Namun pihak terkait tidak memberikan penjelasan atau keterangan mengenai hal dimaksud. Mengenai fakta hukum adanya 2 SKPI atau paket kesetaraan yang pernah diterbitkan atas nama Aris Sandi Dharma Putra, Thomas Americo dalam posisinya sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung menyatakan bahwa penerbitan 2 SKPI untuk satu orang yang sama adalah hal yang tidak lazim dan tidak bisa dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Thomas Americo menerangkan dalam pengalamannya di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum pernah ada kasus penerbitan SKPI 2 kali untuk satu orang yang sama. Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menilai penerbitan SKPI paket atau kesetaraan bertanggal 19 Juli 2018 atas nama Aris Sandi Dharma Putra adalah cacat hukum secara material dan karenanya menurut Mahkamah dokumen tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai pengganti ijazah SLTA atau sederajat untuk memenuhi persyaratan sebagaimana pasangan calon Bupati Pesawaran dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran tahun 2024. Dengan demikian, dalil pemohon mengenai tidak terpenuhinya syarat ijazah SLTA atau sederajat Aris Sandi Dharma Putra adalah beralasan menurut hukum. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum terkait SKPI paket atau kesetaraan di atas, Mahkamah berpendapat Aris Sandi Dharma Putra tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai Bupati pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran tahun 2024 sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 2 huruf C Jungto pasal 45 ayat 2 huruf C huruf D angka 1 Undang-Undang 10 2016 sehingga kepesertaannya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran tahun 2024 harus dinyatakan tidak sah dan batal. Namun karena pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran tahun 2024 telah dilaksanakan dan hasilnya telah direkapitulasi sebagaimana dituangkan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran nomor 1635 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran tahun 2024, maka Mahkamah dalam posisinya sebagai pengadil terakhir sengketa terkait pemilihan kepala daerah harus menyatakan batal surat keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1635 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran tahun 2024 dan menyatakan diskualifikasi atas pihak terkait atau pasangan calon nomor urut 1 khususnya calon Bupati Aris Sandi Dharma Putra dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran tahun 2024 dimaksud. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan berdasarkan laporan hasil keuangan atau LHK dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran tahun anggaran 2014, calon Bupati nomor urut 1 masih memiliki kewajiban atau utang kepada pemerintah Kabupaten Pesawaran dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Menimbang bahwa dengan telah dinyatakannya diskualifikasi calon bupati dan pasangan calon nomor urut 1 pihak terkait sebagaimana diuraikan di atas, maka dalil pemohon mengenai tanggungan utang atau kewajiban calon bupati
Aris Sandi Dharma Putra kepada negara dan dalil selain dari selebihnya menurut Mahkamah tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan dan karenanya harus dikesampingkan. Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok permohonan pemohon sebagai konsekuensi keputusan Mahkamah mengesampingkan keberlakuan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah telah menilai permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Namun demikian, Mahkamah tetap harus mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon dalam hal apakah pemohon memenuhi ketentuan pasal 1 angka 4 Undang-Undang 8 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi Undang-Undang 8 2015 Pasal 157 ayat 4 Undang-Undang 10 2016 serta Pasal 3 Undang-Undang ayat 1 dan Pasal 4 ayat 1 huruf B PMK 3 2024 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Menimbang bahwa karena Mahkamah memeriksa permohonan aku, permohonan diajukan masih dalam tengah waktu pengajuan permohonan, pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dan telah mempertimbangkan pula pokok permohonan pemohon di mana Mahkamah menilai permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian, yaitu pihak terkait dalam kurung in kasus calon bupati bernama Aris Sandi Dharma Putra tidak memenuhi syarat pencalonan dan karenanya tidak sah sebagai calon bupati dan wakil bupati Pesawaran dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Pesawaran tahun 2024-2029. Menimbang bahwa terkait dengan konsekuensi ketidakabsahan pasangan calon nomor urut 1 in kasus calon bupati Aris Sandi Dharma Putra terhadap hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Pesawaran tahun 2024, Mahkamah berpendapat batalnya pasangan calon nomor urut 1 yang merupakan pasangan calon terpilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Pesawaran tahun 2024 telah mengakibatkan kekosongan posisi peringkat pertama dalam hal perolehan suara. Namun kekosongan demikian menurut Mahkamah tidak dapat begitu saja diisi dengan menunjuk pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak peringkat kedua sebagai pasangan calon terpilih. Mengingat perolehan suara masing-masing pasangan calon atau yang menunjuk dukungan pemilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Pesawaran tahun 2024 tersebar pada kedua pasangan calon tersebut. Dengan pertimbangan hukum demikian, demi menghadirkan kembali legitimasi dan dukungan atas rakyat kepada pasangan calon yang kelak akan terpilih dan memimpin Kabupaten Pesawaran, maka Mahkamah berpendapat termohon harus melaksanakan pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran tahun 2024 dengan tetap mengikut sertakan pasangan calon Nanda Indira B. dan Antonius Muhammad Ali atau yang sebelumnya merupakan pasangan calon nomor urut 2 dan terlebih dahulu membuka kesempatan kepada partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan calon nomor urut 1 untuk mengajukan atau mendaftarkan pasangan calon yang baru tanpa mengikut sertakan lagi Aris Sandi Dharma Putra baik sebagai calon bupati ataupun sebagai calon wakil bupati. Adapun partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan calon nomor urut 1 dapat mengajukan kembali calon wakil bupati pasangan calon nomor urut 1 bernama Suprianto sebagai calon baik sebagai calon bupati ataupun sebagai calon wakil bupati. Bahwa berkenaan dengan pemungutan suara ulang tersebut, Mahkamah berpendapat dalam melaksanakan pemungutan suara ulang termaksud termohon tetap menggunakan daftar pemilih tetap atau DPT, daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan yang digunakan pada pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Sementara itu dalam hal partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan calon nomor urut 1 mengajukan pasangan calon, termohon melakukan verifikasi keterpenuhan syarat calon pengganti Aris Sandi Dharma Putra sebagaimana ditentukan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang 10 2016. Verifikasi dimaksud demikian tidak berlaku bagi Suprianto bila mana yang bersangkutan diajukan lagi sebagai calon, baik sebagai calon wakil bupati atau calon bupati. Selanjutnya termohon memfasilitasi semua pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Pesawaran tahun 2024 untuk mengenalkan diri sekaligus menyampaikan visi dan misi masing-masing kepada masyarakat dan atau pemilih, baik dengan cara kampanye atau dengan cara lain. Menimbang bahwa dengan memperhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu, serta kemampuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran dan seterusnya diucapkan, waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pemungutan ulang adalah paling lama 90 hari sejak diucapkannya putusan Mahkamah ini. Selanjutnya hasil dari pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan dan diumumkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh termohon tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah dengan supervisi dan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung dan Komisi Pemilihan Umum.
Menimbang untuk mengawasi pemungutan suara ulang dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Menimbang bahwa tugas pengamanan nasional telah dianggap diucapkan. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, menurut Mahkamah pokok permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan aku tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya. Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran nomor 1635 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran tahun 2024 bertanggal 3 Desember 2024. 3. Menyatakan diskualifikasi calon bupati dari pasangan calon urut nomor 1 Haji Aris Sandi Dharma Putra SHMH dari kepesertaan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Pesawaran tahun 2024. 4. Menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran nomor 1092 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran nomor 1093 tahun 2024 tentang penetapan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran tahun 2024 bertanggal 23 September 2024. 5. Memerintahkan termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran tahun 2024 dengan tetap menggunakan daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan yang digunakan pada pemungutan suara tanggal 27 November 2024 yang diikuti oleh pasangan calon Hajah Nanda Indira BSEMM dan Antonius Muhammad Ali Esa dan pasangan calon baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan calon nomor 1 tanpa mengikutsertakan Aris Sandi Dharma Putra. 6. Memerintahkan pemungutan suara ulang harus sudah selesai diselenggarakan dalam tenggang waktu 90 hari sejak putusan ini diucapkan dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah. 7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan termohon inkasu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. 8. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. 9. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Lampung dan Kepolisian Resor Kabupaten Pesawaran untuk melakukan pengamanan pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran sesuai dengan kewenangannya. 10. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu tanggal 19 bulan Februari tahun 2025 yang diucapkan oleh sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 16:37 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Winda Wijayanti sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para pihak. Dilanjut pengucapan nomor perkara 44. Putusan nomor 44 garis miring PHPU PUP 23 Romawi tahun 2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur tahun 2024 yang diajukan oleh Sulaiman dan Abdul Hamid. Nomor urut 1 memberi kuasa kepada Iqbal Farabi Esa dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pemohon, terhadap 1 Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur
memberi kuasa kepada Neko Kresna dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai termohon. 2. Iskandar Usman Al-Farlaki dan T. Zainal Abidin. Nomor urut 3, memberi kuasa kepada Muslim Agani dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pertimbangan hukum. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan ikhwal pengajuan renvoi pada jawaban termohon dan keterangan pihak terkait yang diajukan oleh termohon dan pihak terkait dalam sidang pemeriksaan persidangan dengan agenda mendengarkan jawaban termohon dan keterangan pihak terkait pada tanggal 20 Januari tahun 2025 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Hal tersebut termasuk dalam perubahan yang bersifat mayoring sehingga berkaitan dengan substansi, jawaban atau keterangan pihak terkait tidak lagi diperkenankan untuk dilakukan setelah penyerahan jawaban atau keterangan para pihak maupun dalam persidangan. Kewenangan mahkamah dan tengah waktu pengajuan permohonan dalam eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan aku dan permohonan pemohon diajukan masih dalam tengah waktu. Kedudukan hukum pemohon dalam eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan pemohon serta eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan pokok permohonan. Dalam eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Dalam pokok permohonan menimbang bahwa dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Permasalahan hukum yang dipersoalkan oleh pemohon adalah adanya dugaan pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, baik yang dilakukan oleh termohon sebagai penyelenggara dan pihak terkait yang pada pokoknya sebagai berikut. Dalil 1, 2, 3, 4 dianggap telah diucapkan. Berdasarkan hal-hal tersebut, pemohon pada pokoknya memohon kepada mahkamah untuk membatalkan keputusan KIP Kabupaten Aceh Timur nomor 82/2024 sepanjang mengenai perolehan suara pasangan calon nomor urut 3 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Menimbang bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif berupa dugaan keterlibatan kepala desa yang mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon nomor urut 3 di 27 TPS pada 15 desa Kecamatan Madat dan di 17 TPS pada 10 desa Kecamatan Birembayun, di mana terdapat 15 kepala desa di Kecamatan Madat yang secara terbuka menyatakan atau mendeklarasikan dukungan pada pasangan calon nomor urut 3 sehingga memperoleh suara yang masif di daerah-daerah tersebut dianggap telah diucapkan. Bahwa terhadap dalil pemohon tersebut termohon dan pihak terkait serta Panwaslih Kabupaten Aceh Timur telah memberikan jawaban dan keterangan beserta alat buktinya yang pada pokoknya menolak dalil permohonan dan menyatakan tidak benar. Proses rekapitulasi perhitungan suara secara berjenjang baik di Kecamatan Madat maupun Kecamatan Birembayun telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan tanpa adanya catatan keberatan dan atau kejadian khusus dari masing-masing saksi pasangan calon serta saksi pemohon telah ikut menandatangani seluruh model C hasil KWK Bupati di 27 TPS pada 15 desa Kecamatan Madat dan di 17 TPS pada 10 desa Kecamatan Birembayun dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah berpendapat dalil pemohon aku tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan adanya dugaan kecurangan yang dilakukan oleh PPK, KPPS, dan saksi paslon 3 yang mempengaruhi perolehan suara di 14 TPS pada 14 TPS pada 11 desa Kecamatan Simpang Ulin dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Termohon dan pihak terkait telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon. Mahkamah berpendapat dalil pemohon aku tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan adanya dugaan tanda tangan yang patut dicurigai
identik satu sama lain di 2 TPS pada 2 desa Kecamatan Simpang Ulim dan Kecamatan Ranto Perlak, dugaan pemalsukan tanda tangan di 10 desa TPS tersebar pada 5 desa Kecamatan Madat dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa terhadap dalil pemohon tersebut, termohon pihak terkait dan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur telah memberikan jawaban dan keterangan beserta alat bukti yang diajukan pada dan seterusnya dianggap telah dibacakan, yang pada intinya menolak semua dalil-dalil apa yang disampaikan oleh termohon tersebut. Bahwa terhadap dalil pemohon tersebut di atas, Mahkamah menilai seluruh laporan yang diajukan oleh pemohon telah diproses dan ditindaklanjuti oleh Panwaslih Kecamatan dan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur sesuai dengan tugas dan kewenangan dan kewajibannya. Namun demikian tidak satu pun dari laporan dimaksud yang pada akhirnya dinyatakan sebagai adanya temuan dugaan pelanggaran oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Timur. Mengingat laporan tersebut dihentikan karena berdasarkan hasil pembahasan kedua pada Sentral Gakumdu Panwaslih Aceh Timur, laporan atas nama pelapor Saiful Bahri dan Daud tidak memenuhi syarat formil dan sebagainya, dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Bahwa selanjutnya salah satu penyebab adanya dugaan tanda tangan yang patut dicurigai identik satu sama lain di TPS 01 Kecamatan Ranto Perlak sebanyak 94 tanda tangan dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Bahwa berkenaan dengan dugaan adanya pemalsuan tanda tangan dan penggunaan hak pilih di atas nama pemilih yang tidak hadir di TPS, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran dalil tersebut serta keterkaitannya dengan perolehan suara salah satu pasangan calon di Kecamatan Madat, mengingat pemohon semula dalam permohonannya hanya mendalilkan adanya dugaan pemalsuan tanda tangan pemilih di 2 TPS pada desa Abau Geutelanto, Kecamatan Madat, 6 TPS pada 4 desa Kecamatan Pantai Bidari, 2 TPS di desa Bukit Selamat, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Terlebih proses rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang baik di Kecamatan Madat maupun Kecamatan Simpang Ulin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan tanpa adanya catatan keberatan dan atau kejadian khusus dari masing-masing saksi pasangan calon, serta saksi pemohon telah menandatangani seluruh model C hasil KWK Bupati. Dengan demikian, dalil tersebut menurut Mahkamah tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Di samping pemohon tidak dapat membuktikan lebih lanjut bahwa seluruh dugaan pelanggaran yang berkenaan dengan dugaan tanda tangan identik, pemalsuan tanda tangan, dan dugaan adanya pencoblosan yang melebihi jumlah kehadiran pemilih dimaksud benar-benar dilakukan untuk menguntungkan salah satu pasangan calon. Mahkamah juga tidak mendapat keyakinan yang cukup mengingat pemohon juga tidak menjelaskan secara spesifik dalam permohonannya paslon mana yang diuntungkan dari masing-masing dalil perihal tanda tangan dimaksud, serta berapa jumlah perolehan suara yang dipengaruhi berdasarkan penghitungan pemohon atau dimohonkan oleh pemohon untuk dibatalkan. Ketiadaan penjelasan yang demikian menyebabkan Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran dalil pemohon. Terlebih berdasarkan model C hasil KWK Bupati di beberapa TPS yang didalilkan oleh pemohon terdapat dugaan pelanggaran berkenaan dengan tanda tangan dan DPT tersebut, saksi pemohon justru menandatangani formulir dimaksud serta tidak terdapat adanya catatan khusus atau keberatan dari para saksi pada 9 TPS di 6 kecamatan tersebut di atas. Mahkamah berpendapat dalil pemohon aku tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan adanya dugaan pelanggaran berupa intimidasi yang membahayakan nyawa tim pemohon yang dilakukan oleh tim paslon nomor 3 dalam bentuk pembakaran mobil tim pemenangan pemohon di Kecamatan Darul Aman dan seterusnya dianggap telah diucapkan, bahwa terhadap dalil pemohon tersebut termohon pihak terkait dan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur memberikan jawaban dan keterangan beserta alat bukti yang diajukan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa terhadap dalil pemohon di atas dan seterusnya dianggap telah diucapkan, Panwaslih Kabupaten Aceh Timur telah menyusun laporan hasil pengawasan nomor 03 dan seterusnya
tanggal 19 November tahun 2024, di mana menurut Panwaslih penyebab kebakaran belum dapat dipastikan karena masih menunggu hasil penyelidikan dari pihak kepolisian dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Tentang adanya ancaman dan intimidasi yang dilakukan oleh tim pemenangan pihak terkait kepada tim pemenangan pemohon dan seterusnya dianggap telah dibacakan, telah diproses dan diselesaikan oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Timur yang pada pokoknya laporan tersebut telah dihentikan dengan alasan tidak memenuhi syarat material. Terlebih terlapor yang diduga melakukan ancaman dan intimidasi dimaksud bukanlah merupakan salah satu tim pemenangan paslon 03 sebagaimana surat keputusan 03 dan seterusnya bertanggal 23 September tahun 2024. Menurut Mahkamah tidak terdapat relevansi untuk mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan aku. Terlebih pemohon tidak menjelaskan secara spesifik perihal dalil tersebut dan tidak melengkapi dengan alat bukti yang cukup serta tidak menjelaskan keterkaitannya dengan perolehan suara pemohon ataupun pihak terkait. Mahkamah berpendapat dalil pemohon aku tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Konklusi berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan seluruh konklusi telah dianggap diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu, tanggal 19 bulan Februari tahun 2025, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 bulan Februari tahun 2025, selesai diucapkan pukul 16:51 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi di atas dengan dibantu oleh Yunita Nurwulantari sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para pihak. Dilanjut putusan perkara nomor 195. Putusan nomor 195 PHPU BUP 23/2025 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2024 yang diajukan oleh Dendi Suryadi dan Alif Turyadi pasangan calon nomor urut 3, memberi kuasa kepada Yafet Yosefet Wilbem Risi dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap 1 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara memberi kuasa kepada Hibzil Alim SHMH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai termohon. 2. Dr. Andes Edi Damansyah MSI dan Harendi Solihin pasangan calon nomor urut 1 memberi kuasa kepada Anwar SH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dia dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dan tenggat waktu pengajuan permohonan kedudukan hukum pemohon dianggap dibacakan. Eksepsi dianggap dibacakan. Pokok permohonan bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat ketidakterpenuhan persyaratan calon bupati nomor urut 1 atas nama Dr. Andes Edi Damansyah MSI dengan alasan-alasan dan seterusnya dianggap diucapkan. Menurut pemohon, masa jabatan Dr. Andes Edi Damansyah MSI periode masa jabatan 2016-2021 adalah 2 tahun 10 bulan 13 hari. Sedangkan menurut termohon dan pihak terkait dan seterusnya adalah selama 2 tahun 11 hari. Bahwa terdapat perbedaan penghitungan masa jabatan oleh pemohon, termohon dan pihak terkait utamanya terhadap kapan dimulainya penghitungan masa jabatan Dr. Andes Edi Damansyah dapat dikatakan sebagai masa jabatan periode pertama, yaitu pada rentang waktu antara tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019.
Oleh karena itu, hal yang perlu dijawab oleh Mahkamah adalah apakah rentang waktu tanggal 10 Oktober 2017 saat pertama kali Dr. Andes Edi Damansyah menjalankan tugas sebagai PLT Bupati sampai dengan tanggal 14 Februari 2019, yaitu saat dilantiknya Dr. Andes Edi Damansyah sebagai Bupati Kutai Kartanegara ditambah hingga berakhir masa jabatan sebagai Bupati definitif tanggal 25 Februari 2021 adalah masa jabatan yang dapat diperhitungkan sebagai masa jabatan satu periode bagi Dr. Andes Edi Damansyah sebagai Bupati Kertanegara, Kutai Kartanegara periode 2016-2021 atau tidak. Meskipun terdapat pengukuhan tanggal 9 April 2018 terhadap Dr. Andes Edi Damansyah sebagai PLT Bupati di tengah rentang waktu antara tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021. Bahwa terhadap perbedaan penghitungan masa jabatan AKO telah ternyata perbedaan tersebut disebabkan adanya perbedaan dasar hukum yang digunakan oleh para pihak maupun perbedaan penafsiran para pihak terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian digunakan sebagai dasar penghitungan masa jabatan Dr. Andes Edi Damansyah sebagai Bupati. Pemohon mendasarkan penghitungan masa jabatan pada 4 putusan Mahkamah Konstitusi AKO, sedangkan termohon dan pihak terkait mendasarkan penghitungan masa jabatan pada pasal 19 huruf E PKPU 8/2024 yang menyatakan masa jabatan kepala daerah dihitung sejak tanggal pelantikan dan pasal 66 ayat 1 huruf C Undang-Undang 2023-2014 yang menegaskan salah satu tugas wakil bupati adalah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara. Bahwa pemohon telah menempuh berbagai upaya hukum dan seterusnya dianggap diucapkan bahwa dalam menentukan penghitungan masa jabatan kepala daerah yang berhenti dengan alasan sebagaimana terdapat pada pasal 78 ayat 1 Undang-Undang 23/2014 yang menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan, yang pada pokoknya menyatakan masa jabatan yang dihitung satu periode yaitu masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan kepala daerah, tidak membedakan apakah masa jabatan yang telah dijalani tersebut dijalankan oleh pejabat definitif atau oleh pejabat sementara, serta memperhatikan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah nomor 129 PUU 21/2024 yang pada pokoknya menyatakan masa jabatan yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 huruf N Undang-Undang 10/2016 merujuk pada masa jabatan yang telah dijalani secara nyata atau real atau faktual dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa dengan merujuk kepada uraian pertimbangan hukum di atas dan keempat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, menurut Mahkamah masa jabatan Dr. Andes Edi Damansyah MSI harus dihitung sejak diterbitkannya keputusan Gubernur Kalimantan Timur nomor 131 tahun 2017 dan seterusnya tanggal 10 Oktober 2017 yang menugaskan Dr. Andes Edi Damansyah yang saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati Kutai Kartanegara sebagai pelaksana tugas Bupati Kutai Kartanegara, karena sejak diterbitkannya surat tersebut, maka secara real dan faktual, Dr. Andes Edi Damansyah telah melaksanakan tugas dan wewenang Bupati Kutai Kartanegara, sebagaimana hal tersebut diatur pula dalam pasal 65 ayat 4 dan pasal 66 ayat 1 huruf C Undang-Undang 23/2014. Sehingga masa jabatan Dr. Andes Edi Damansyah MSI sebagai Bupati Kutai Kartanegara pada periode pertama harus dihitung sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021, yaitu selama 3 tahun 4 bulan 15 hari atau lebih dari 2 tahun 6 bulan. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka masa jabatan Dr. Andes Edi Damansyah MSI sebagai Bupati Kutai Kartanegara pada periode pertama 2016-2021 adalah telah melebihi setengah masa jabatan atau telah melebihi 2,5 tahun masa jabatan sehingga haruslah dihitung telah menjabat selama 1 periode. Dengan demikian,
Dengan demikian dalil permohonan aku adalah beralasan menurut hukum. Selanjutnya 3.13 menimbang bahwa oleh karena masa jabatan calon Bupati Dr. Andes Edi Damansa telah terbukti melewati atau melebihi 2 periode, maka menurut Mahkamah, Dr. Andes Edi Damansa tidak memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 2 huruf N Undang-Undang 10 2016 yang menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan sehingga tidak memenuhi syarat sebagai calon Bupati Kutai Kartanegara tahun 2024. Oleh karena itu hal demikian jelas telah melanggar atau mencederai prinsip penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Dengan demikian, dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2024 yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk mendiskualifikasi Dr. Andes Edi Damansa MSI sebagai calon Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2024 dan memerintahkan termohon agar dilakukan pemungutan suara ulang dengan tanpa menyertakan Dr. Andes Edi Damansa MSI sebagai calon Bupati Kutai Kartanegara. Dan seterusnya dianggap diucapkan 3.15, 3.16, 3.17 sampai dengan 3.20 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. 3.21 menimbang bahwa terhadap seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan pemohon beralasan menurut hukum. Namun oleh karena amar putusan akad tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon dalam petitumnya, maka permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk mengesampingkan keberlakuan pasal 158 ayat 2 huruf C Undang-Undang 10 2016 yang hal tersebut berkenaan dengan syarat formil pengujian permohonan, sehingga eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan berdasarkan UUD NRI tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, 1 mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, 2 menyatakan diskualifikasi Dr. Andes Edi Damansa MSI sebagai calon Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2024. 3 menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara nomor 1893 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024. 4 menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara nomor 1131 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2024 tanggal 22 September 2024. 5 menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara nomor 1132 tahun 2024 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2024 tanggal 23 September 2024. 6 memerintahkan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusul atau pengusung calon Bupati atas nama Dr. Andes Edi Damansa MSI yang didiskualifikasi untuk mengusulkan penggantinya sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tanpa mengganti Harendi Solihin sebagai pasangan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2024. 7 memerintahkan termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikutsertakan Dr. Andes Edi Damansa MSI sebagai calon Bupati Kutai Kartanegara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2024
dengan mendasarkan pada daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 hari sejak putusan aku diucapkan dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil pemungutan suara ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah. 8. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. 9. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. 10. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya khususnya Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dan Kepolisian Resor Kutai Kartanegara untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya. 11. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu tanggal 19 bulan Februari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 tahun 2025 selesai diucapkan pukul 17.05 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Jaga Perma Aditya sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Dilanjut putusan perkara nomor 96. Putusan nomor 96 PHPU BUP 23 Romawi 2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamando tahun 2024 yang diajukan oleh H. Hendra Lesmana dan H. Budiman, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1, memberi kuasa kepada R.A. Made Damayanti Zulfa dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap 1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamando memberi kuasa kepada Muhammad Alfi Pratama dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai termohon. 2. Rizky Aditya Putra dan Abdul Hamid, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2, memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Duduk perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan akuo, tenggang waktu pengajuan permohonan. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kedudukan hukum, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Dalam eksepsi, menurut mahkamah, eksepsi sudah masuk dalam substansi permohonan. Oleh karena itu akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan. Dengan demikian eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait adalah tidak beralasan menurut hukum. Dalam pokok permohonan menimbang bahwa pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran di sejumlah TPS sebagai berikut dan seterusnya dianggap telah diucapkan, bahwa terhadap dalil pemohon, termohon memberi jawaban dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pihak terkait membantah dalil pemohon akuo dengan memberi keterangan dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu Kabupaten Lamando dalam keterangannya dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa setelah mahkamah memberi kesah secara saksama permohonan pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. TPS 01 Nangga Bulik, Kecamatan Bulik. Setelah mahkamah mencermati bukti-bukti yang diajukan, terdapat catatan kejadian khusus mengenai kekeliruan dalam penghitungan surat suara. Terhadap kekeliruan tersebut telah dilakukan perbaikan di tingkat TPS. Selain itu, saksi pemohon telah menandatangani formulir model C hasil KWK Bupati. Dengan demikian,
dalil pemohon tidak dapat dibuktikan kebenarannya. TPS 03 Nangga Pulik, Kecamatan Pulik. Bukti yang diajukan pemohon berupa formulir model C hasil KWK Bupati dan formulir model C daftar hasil pemilih tambahan KWK hanya memuat informasi terdapat satu surat suara rusak atau keliru coblos serta kehadiran pemilih tambahan yang tidak dapat menggambarkan secara pasti terdapat pelanggaran terhadap surat suara pemohon yang dinyatakan tidak sah karena terdapat lubang besar dan sedikit sobekan di luar kotak surat suara paslon. Mahkamah berpendapat bahwa dalil pemohon akuo tidak terbukti dan tidak cukup kuat untuk meyakinkan mahkamah tentang adanya pelanggaran yang berdampak pada hasil perolehan suara. TPS 04 dan TPS 20 Nangga Pulik, Kecamatan Pulik. Mahkamah menemukan terdapat kejadian khusus di rekapitulasi tingkat TPS berupa kesalahan penulisan jumlah suara tidak sah. Seharusnya 0 menjadi 5. Namun terhadap kesalahan tersebut telah dilakukan perbaikan dan diparaf. Berkenaan dengan dalil selisih suara di TPS 20 Nangga Pulik, Mahkamah menilai permasalahan selisih suara telah selesai di tingkat TPS dan tidak ada perubahan di rekapitulasi tingkat kecamatan. Berkenaan dengan pelanggaran netralitas dan kode etik petugas KPPS atas nama Relita Hanifah dari TPS 04 Nangga Pulik serta Andi Chandra dari TPS 20 Nangga Pulik, pada pokoknya KPU Lamando telah melaksanakan evaluasi berupa teguran secara lisan kepada Relita Hanifah dan surat peringatan kepada Andi Chandra. Tidak terdapat bukti ihwal pelanggaran tersebut berpengaruh terhadap hasil perolehan suara di TPS 04 dan TPS 20 Nangga Pulik, Kecamatan Pulik. TPS 06 Nangga Pulik, Kecamatan Pulik. Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa Bawaslu Kabupaten Lamando menerima laporan nomor 01 dan seterusnya yang kemudian tidak diregister dan dihentikan karena belum memenuhi syarat material. Selanjutnya berkenaan dengan dalil pemohon bahwa pemilih atas nama Muslik tidak mencelupkan jari ke tinta. Mahkamah tidak menemukan nama tersebut dalam DPT, formulir model C daftar hasil pemilih tetap KWK, formulir model A daftar pemilih pindahan, maupun dalam formulir model C daftar hasil pemilih tambahan KWK di TPS 06 Nangga Pulik. Selain itu, saksi pemohon telah menandatangani formulir model C hasil KWK Bupati. Dengan demikian telah tidak terjadi pelanggaran yang memengaruhi hasil perolehan suara. TPS 05, 07, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 Nangga Pulik, Kecamatan Pulik, TPS 01 Jangkar Prima, dan TPS 03 Mekar Mulia, Kecamatan Sematuraya. Berdasarkan formulir model A, laporan hasil pengawasan tidak ditemukan pelanggaran berkenaan dengan dalil permohonan akuo. Selain itu, saksi pemohon telah bertanda tangan pada formulir model C hasil salinan KWK. Dalil pemohon tidak meyakinkan mahkamah telah terjadi pelanggaran yang memengaruhi hasil perolehan suara di TPS-TPS tersebut. TPS 17 Nangga Pulik, Kecamatan Pulik. Berkenaan dengan dalil pemohon tersebut berdasarkan formulir model A laporan hasil pengawasan dan keterangan saksi pihak terkait atas nama Riko Purwanto tidak terdapat catatan kejadian khusus berkenaan dengan dalil dimaksud. Mahkamah berpendapat tidak terdapat pelanggaran yang memengaruhi hasil suara di TPS 17 Nangga Pulik. TPS 21 Nangga Pulik, Kecamatan Pulik. Setelah mahkamah mencermati bukti-bukti para pihak berkenaan dengan suara pemohon tidak sah, tidak terdapat catatan pelanggaran sebagaimana dalil akuo dimaksud. Berkenaan dengan pemilih atas nama Rahmanto Alianto yang memilih di TPS 21 Nangga Pulik, meskipun hasil penelusuran di DPT online yang bersangkutan terdaftar di TPS 002 Desa Runtuh, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, telah ternyata pemilih atas nama Rahmanto Alianto adalah pemilik KTPL Kabupaten Lamando. TPS 23 Nangga Pulik, Kecamatan Pulik. Setelah mahkamah mencermati bukti para pihak
terdapat fakta hukum berupa catatan kejadian khusus saat rekapitulasi di tingkat TPS, yakni kelebihan angka pada paslon nomor urut 1 yang telah dilakukan perbaikan dan diparaf oleh petugas KPPS yang disaksikan oleh saksi pasangan calon di TPS tersebut. Saksi pemohon telah bertanda tangan pada formulir model C hasil KWK Bupati. Dengan demikian sudah tidak terdapat lagi permasalahan di TPS 23 Nanggabulik, TPS 01 Kujan, 05 Kujan, Kecamatan Bulik, TPS 002 Bayat, Kecamatan Belantikan Raya. Berkenaan dalil pemohon di TPS tersebut, Mahkamah mencermati tidak terdapat catatan pelanggaran selama proses rekapitulasi di TPS berlangsung. Pemohon tidak mencantumkan nama-nama pemilih yang telah melakukan pelanggaran dimaksud. Terlebih saksi pemohon telah bertanda tangan di formulir model C hasil salinan KWK. Mahkamah menilai tidak terdapat permasalahan perihal hasil pemilihan di tingkat TPS yang dapat memengaruhi perolehan suara para pasangan calon. TPS 06 Kujan, Kecamatan Bulik. Berkenaan dengan selisih suara, terdapat koreksi pada formulir model C hasil KWK Bupati, namun telah diparaf oleh saksi dan pengawas. Berkenaan dengan pemilih atas nama Eko dan Resi yang tidak tercatat sebagai pemilih di TPS 06 Kujan, Mahkamah mencermati bukti para pihak telah ternyata kedua pemilih tersebut merupakan penduduk Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamando yang bertanda tangan di formulir model C daftar hadir pemilih tambahan KWK yang memiliki KTPL. Selain itu, tidak terdapat bukti bahwa kedua pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya di TPS lain. Dengan demikian, dalil pemohon tidak cukup meyakinkan untuk membuktikan telah terjadi pelanggaran sebagaimana didalilkan pemohon. TPS 01 Karangmas, Kecamatan Batangkawa. Setelah Mahkamah mencermati bukti para pihak, pemilih atas nama Deborah Angelin berasal dari Desa Karangmas, Kecamatan Batangkawa, yang hadir memilih di TPS 01 Karangmas dan bertanda tangan di formulir model C daftar hadir pemilih tambahan KWK memiliki KTPL Kabupaten Lamando. Selain itu tidak terdapat bukti bahwa pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya di TPS lain. Dengan demikian dalil pemohon aku adalah tidak cukup meyakinkan untuk membuktikan telah terjadi pelanggaran sebagaimana didalilkan pemohon. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil pemohon berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran di 25 TPS tersebut di atas adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan KPPS di sejumlah TPS di Kelurahan Nanggabulik tidak melakukan verifikasi pemilih secara benar dan akurat, karena termohon hanya meminta para pemilih tambahan menunjukkan KTP. Padahal menurut ketentuan Undang-Undang Pemilih Tambahan pada saat hari pemilihan seharusnya membawa formulir sebagai pemilih pindahan. Adapun menurut pemohon data pemilih yang tidak membawa formulir tersebut adalah sebagai berikut, tabel dianggap telah diucapkan. Bahwa terhadap dalil pemohon aku dan seterusnya termohon menerangkan dan seterusnya dianggap telah diucapkan, pihak terkait memberikan bantahan dan seterusnya dianggap telah diucapkan, Bawaslu Kabupaten Lamando dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Menurut Mahkamah, dalil pemohon aku tidak disertai dengan data yang memuat nama-nama pemilih tambahan yang dimaksud, sehingga menyulitkan Mahkamah untuk mengidentifikasikan kebenaran pelanggaran dimaksud. Selain itu, bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon tidak dapat menunjukkan secara jelas nama-nama pemilih tambahan yang dimaksud, karena dalam permohonan aku dalil tersebut tidak ditentukan secara jelas rujukannya terhadap bukti-bukti yang diajukan. Terlebih saksi pemohon telah membubuhkan tanda tangan pada formulir model C hasil salinan KWK pada TPS-TPS dimaksud. Mahkamah berpendapat dalil pemohon aku tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan telah terjadi praktek politik uang yang dilakukan oleh tim sukses paslon nomor urut 2 dengan membagikan uang sebesar 200.000 hingga 300.000 kepada 8 penerima dan pembagian sembako beras kepada 2 orang penerima dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Menurut Mahkamah telah ternyata Bawaslu
Kabupaten Lamando menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 008 dan seterusnya bertanggal 2 Desember 2024 mengenai politik uang yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan calon nomor urut 2 dan telah ditindaklanjuti dengan mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada 7 Desember 2024 bahwa laporan tersebut tidak memenuhi unsur material karena uraian kejadian tidak menjelaskan secara konkret perbuatan yang dilakukan oleh pihak terlapor dan hingga batas waktu perbaikan pihak pelapor tidak menyampaikan perbaikan terhadap uraian serta bukti-bukti yang diajukan. Lebih lanjut, pemohon mengajukan bukti berupa surat pernyataan yang diduga menerima pemberian uang dan beras atas nama Lydia, Santi, Pengaruh, Kristianti, Fitriani, Winda Damayanti, Nurdiansah, dan Madud. Namun demikian ketiadaan laporan kepada Bawaslu berkenaan dengan nama-nama penerima tersebut serta minimnya bukti lain yang menguatkan membuat Mahkamah sulit untuk meyakini bahwa politik uang dimaksud benar-benar terjadi sehingga berkontribusi pada perolehan suara pasangan calon. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil pemohon aku tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa selanjutnya pemohon mendalilkan adanya intimidasi dari paslon nomor urut 2 dan seterusnya dianggap telah diucapkan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Berkenaan dengan dalil intimidasi terhadap Devinda di TPS 015 di Desa Nanggabulik, intimidasi terhadap Florinda di SDN Nanggabulik, serta intimidasi terhadap Juwinta Kati di TPS 001 Desa Kinipan, Mahkamah tidak menemukan alat bukti yang cukup untuk mendukung dalil permohonan aku dan seterusnya dianggap diucapkan. Berkenaan dengan dalil terhadap M. Albar yang dilakukan oleh Riko Purwanto, Mahkamah mendapatkan fakta persidangan bahwa Riko Purwanto yang merupakan saksi pihak terkait menjelaskan saksi memang melakukan pemantauan di beberapa TPS sebagai bagian dari tugasnya sebagai anggota DPRD untuk memastikan pemilihan berjalan kondusif. Menurut Mahkamah, tidak terdapat bukti yang menunjukkan keberadaan saksi pihak terkait atas nama Riko Purwanto di TPS bertujuan untuk melakukan intimidasi serta tidak ada laporan resmi ke Bawaslu Kabupaten Lamando. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil pemohon aku tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa pemohon juga mendalilkan ketidaknetralan Ketua Bawaslu Kabupaten Lamando dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Menurut Mahkamah, pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan secara rinci pertemuan dimaksud serta tidak didukung dengan alat bukti yang cukup, baik saksi maupun dokumen, sehingga dalil demikian hanya merupakan asumsi yang tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan Ketua Bawaslu Kabupaten Lamando bersikap tidak netral atau berpihak pada salah satu pasangan calon. Mahkamah tidak meyakini kebenaran dalil pemohon sehingga dalil pemohon aku tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut, pemilih atas nama Dayat di TPS 4 Nanggabulik yang tidak terdaftar dalam DPT dan bukan warga setempat 2 dan seterusnya telah diucapkan bahwa terhadap fakta hukum dimaksud, meskipun pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P1 sampai dengan P219 serta para saksi, namun menurut Mahkamah, fakta hukum tersebut tidak dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah karena tidak menjadi bagian dari pokok permohonan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Menurut Mahkamah, fakta aku yang diungkapkan oleh para saksi pemohon dalam persidangan demi hukum harus dikesampingkan. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Konklusi dianggap telah diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya.
dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu tanggal 19 bulan Februari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 17:23 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Akmarina Rasika sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Dilanjut perkara nomor 47. Putusan nomor 47 PHPU Akut 23/2005. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum wali kota dan wakil wali kota Sabang 2024 diajukan oleh Ferdiansyah dan Muhammad Isa, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Sabang 2024 nomor urut 3, memberi kuasa kepada Fajri dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang, memberi kuasa kepada Devika Ruli Masrul dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai termohon, Zulkifli H. Adam dan Suraji Yunus, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Sabang 2024 nomor 2, memberi kuasa kepada Askalani dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, perkara dan seterusnya dianggap diucapkan, pertimbangan hukum dan seterusnya dianggap diucapkan, pertimbangan hukum kewenangan mahkamah. Saya ulangi, pertimbangan hukum kewenangan mahkamah dalam eksepsi mahkamah berwenang mengadili permohonan pemohon dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu. Kedudukan hukum pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan. Dalam eksepsi berkenaan dengan permohonan pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum. Dalam pokok permohonan, pemohon memohonkan pembatalan keputusan KIP 205/2005 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut. Dalil pokok permohonan angka 1, 2, 3 dan seterusnya dianggap diucapkan. Petitum selengkapnya dianggap diucapkan. Bahwa berkenaan dengan TPS 02 Desa Aniuk Laut, Kecamatan Sukakarya pada saat pemungutan suara dan seterusnya dianggap diucapkan, petugas KPPS memberikan 2 lembar surat suara pemilihan gubernur kepada pemilih atas nama Nur Afni DPT 263 tanpa menyertakan surat suara untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Sabang dan seterusnya dianggap diucapkan. Terhadap dalil pemohon tersebut, termohon pihak terkait Panwasli Kota Sabang memberikan jawaban dan keterangan beserta alat bukti dan seterusnya dianggap diucapkan. Terhadap dalil pemohon tersebut menurut mahkamah dan seterusnya dianggap diucapkan berdasarkan alat bukti pemohon telah terjadi adanya kekeliruan pencoblosan pada surat suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota yang dilakukan oleh Nur Afni DPT nomor 263 dan terhadap surat suara yang keliru dicoblos tersebut telah diserahkan kembali kepada Ketua KPPS dan kepada yang bersangkutan diminta menunggu untuk diberikan surat suara pengganti dan seterusnya dianggap diucapkan, namun tidak tercantum tentang berapa jumlah surat suara termasuk jenis surat suara apa saja yang diberikan kepada Nur Afni. Terhadap hal tersebut termohon menyampaikan bahwa KPPS TPS 02 Aniuk Laut Kecamatan Sukakarya telah memberikan 2 lembar surat suara kepada pemilih atas nama Nur Afni, yakni 1 lembar surat suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan 1 surat suara untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota, bukan 3 lembar surat suara, yakni 2 lembar surat suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan 1 surat suara untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota sebagaimana dalil pemohon. Adapun terhadap kekeliruan kepencoblosan surat suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota yang dilakukan Nur Afni tersebut telah pula dikembalikan kepada Ketua KPPS dan telah dicoret. Namun KPPS tidak dapat memberikan surat suara pengganti karena setelah menyerahkan surat suara yang keliru dicoblos tersebut, Nur Afni langsung pulang dan tidak kembali lagi ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota dan seterusnya dianggap diucapkan. Berkenaan dengan peristiwa keliru coblos tersebut telah dicatat pula dalam hasil pengawasan pengawas TPS 02 Desa Aniuk Laut Kecamatan Sukakarya. Adapun adanya laporan terkait permasalahan tersebut yang diajukan kepada Panwasli Kota Sabang berdasarkan formulir model A3 tanda bukti penyampaian laporan nomor 07 dan seterusnya dianggap diucapkan telah dilakukan kajian awal yang pada pokoknya laporan pelanggaran tersebut tidak memenuhi syarat formil dan material sehingga Panwasli Kota Sabang mengeluarkan pemberitahuan status laporan yang pada pokoknya laporan pelanggaran tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan dan tidak diregistrasi dan seterusnya dianggap diucapkan. Terlebih lagi adanya peristiwa keliru coblos yang dilakukan oleh 1 orang pemilih tersebut tidak terbukti telah mempengaruhi hasil perolehan suara salah satu pasangan calon, bahkan berdasarkan hasil perolehan suara di TPS 02 Desa Aniuk Laut Kecamatan Sukakarya telah ternyata pemohon mendapatkan suara terbanyak dan seterusnya dianggap diucapkan. Menurut mahkamah dalil pemohon sepanjang TPS 02 Desa Aniuk Laut Kecamatan Sukakarya ada tidak beralasan menurut hukum. Bahwa terhadap TPS 03 Desa Balohan Kecamatan Sukajaya pada saat pemungutan suara
Pemohon menemukan adanya tindakan anggota KPPS menutup TPS setelah melewati batas waktu pemungutan suara pada pukul 15 WIB sehingga hal ini bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 9 ayat 3 PKPU 17/2024 dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa terhadap dari pemohon termohon pihak terkait bahwa Panwasli Kota Sabang memberikan jawaban keterangan beserta alat bukti dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa pemohon tidak menyampaikan bukti yang dapat mendukung dalil pemohon dimaksud dan seterusnya dianggap diucapkan. Terlebih lagi tidak terdapat catatan kejadian khusus, oleh karena itu dalil pemohon sepanjang TPS 03 Desa Balauhan, Kecamatan Sukajaya ada tidak beralasan berhukum. Bahwa TPS 03 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya pada saat pemungutan suara dan seterusnya dianggap diucapkan, kertas suara yang dicoblos banyak yang rusak akibat digunakannya paku yang tumpul sehingga banyak surat suara yang robek atau rusak. Kemudian terdapat pemilih bernama Asmayadi yang seharusnya memberikan suara di TPS 04 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, namun karena kelalaian petugas, pemilih atas nama Asmayadi justru mencoblos di TPS 303 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya dan seterusnya dianggap diucapkan. Berkenaan dengan paku yang digunakan sebagai alat pencoblosan telah menerima masukan dari pemilih atas nama Sudirman, Ketua Panwascam Sukakarya, kemudian Ketua KPPS 03 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya segera menindaklanjuti dengan mengganti alat pencoblos yang ujungnya sedikit bercabang. Selanjutnya berdasarkan transaksi termohon yang merupakan Ketua PPS Kuta Barat Rizky Yuliani bahwa benar terdapat pemilih sakit yang keluarga yang datang kepada petugas KPPS TPS 03 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya untuk dapat dibantu melakukan pencoblosan. Namun setelah pemilih yang sakit atas nama Asmayadi melakukan pencoblosan dan surat suaranya dimasukkan ke dalam kotak suara, petugas KPPS mengecek daftar nama pemilih atas nama Asmayadi ternyata tidak terdaftar pada TPS 03 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya. Akhirnya terpetunjuk ke anggota KPPS yang bernama Satria, pemilih atas nama Asmayadi yang sedang sakit tersebut tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menandatangani di daftar hadir atas nama Jul Hilmi yang tidak hadir menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya. Sehingga hal tersebut dapat dikategorikan sebagai kelalaian petugas KPPS namun tidak menimbulkan kerugian dikarenakan pemilih tidak melakukan pencoblosan ganda. Terlebih tidak dapat bukti lain dapat meyakinkan mahkamah ihwal dalil tersebut sehingga dalil aqua adalah tidak beralasan berhukum. Bahwa terhadap TPS 05 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya pada saat pemungutan suara dan seterusnya dianggap diucapkan, pemohon mendalilkan telah menemukan kejadian di TPS 02 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, di mana pemilih yang dikunjungi karena sakit yang seharusnya memilih di TPS 02 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, namun akibat kelalaian petugas KPPS di TPS 05 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, pemilih tersebut justru menggunakan hak pilihnya di TPS 05 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa terhadap dari pemohon tersebut, jawaban termohon pihak terkait Panwasli Kota Sabang dan seterusnya serta alat bukti yang diajukan dianggap diucapkan. Pemohon tidak menyampaikan bukti yang meyakinkan untuk mendukung dalil dimaksud. Adapun berdasarkan jawaban termohon dan keterangan Bawaslu serta bukti yang diajukan bahwa bukti model C kehadiran tersebut masih terdapat dalam kotak suara TPS 05 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya yang masih dalam keadaan tersegel dan seterusnya dianggap diucapkan. Termohon telah membuka kotak suara untuk mengambil bukti dimaksud guna kepentingan pembuktian di persidangan mahkamah. Setelah mahkamah mencermati bukti dimaksud telah ternyata tidak terdapat perubahan suara masing-masing pasangan calon dan tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon yang juga saksi yang tersebut menandatangani berita acara hasil penghitungan suara. Oleh karena itu, dalil pemohon sepanjang TPS 05 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya adalah tidak beralasan berhukum. Terhadap TPS 01 Anue Itam, Kecamatan Sukajaya dan seterusnya dianggap diucapkan pada saat pemungutan suara, pemohon menemukan adanya kejadian di mana anggota KPPS menutup TPS pada pukul 14.53. Hal ini dilakukan setelah KPPS memasukkan surat suara pemilih. Hal ini dilakukan setelah KPPS memasukkan surat suara milik pemilih yang sakit. Bahwa selanjutnya anggota KPPS masih melakukan rapat penghitungan suara yang tertulis pada salinan model C hasil pukul 21.30 WIB sampai dengan pukul 22.37 WIB dan seterusnya dianggap diucapkan. Terhadap dalil tersebut jawaban termohon pihak terkait Bawaslu Kota Sabang memberikan keterangan jawaban dan seterusnya dianggap diucapkan. Menurut mahkamah, KPPS menyelesaikan kegiatan pemungutan suara di TPS 01 Anu Itam pada pukul 13.15 WIB. Selanjutnya KPPS bersama dengan pengawas TPS para saksi pasangan calon serta pihak keamanan melakukan kesepakatan untuk melaksanakan pemungutan suara bagi 19 pemilih yang sakit dengan cara mendatangi kediaman masing-masing pemilih. Berdasarkan kesepakatan waktu kunjungan dilakukan pada pukul 14 sampai dengan 14.43 WIB dan KPPS kembali ke TPS 01 Anu Itam pada pukul 14.30 WIB. Selanjutnya proses penghitungan suara didahului dengan penghitungan suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang dimulai pada pukul 15.50 WIB dan untuk penghitungan suara hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota dimulai pada pukul 19.30 sampai dengan 21.30 WIB. Hal tersebut juga dibenarkan oleh saksi termohon yang bernama Sahril. Terlebih mahkamah tidak menemukan bukti lain yang meyakinkan mahkamah berkenaan dengan dalil pemohon aku. Dengan demikian dalil pemohon sepanjang TPS 01 Anu Hitam adalah tidak beralasan menurut hukum.
bahwa terhadap TPS 02 Paya Sonara, Kecamatan Sukamakmu dan seterusnya dianggap diucapkan, telah terjadi pelanggaran terhadap tata cara administrasi dalam penghitungan suara dan seterusnya dianggap diucapkan, yaitu pada saat penghitungan suara pemilih gubernur dan wakil gubernur terdapat kekurangan sejumlah 2 lembar surat suara. KPPS menduga surat suara tersebut tercecer di dalam kotak suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Kemudian KPPS membuka segel kotak suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota untuk mencari lembar surat suara tersebut dan menuangkan surat suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota di atas meja. Padahal penghitungan suara untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota belumlah dimulai. Selanjutnya, kekurangan surat suara gubernur dan wakil gubernur sebagaimana dimaksud tidak ditemukan di dalam kotak suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota, melainkan tercecer di dalam plastik hitam yang mana ketika proses pencarian 2 lembar surat suara tersebut terjadi pemadaman listrik dan terlihat kotak surat suara diletakkan di bawah meja dan diduduki oleh anggota KPPS. Kejadian tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat 2 huruf A Undang-Undang 10 2016. Bahwa terhadap dalil pemohon tersebut termohon pihak terkait dan panwasih kata sah memberikan jawaban keterangan beserta alat bukti dan seterusnya dianggap diucapkan. Menurut Mahkamah terdapat kejadian atau kondisi khusus, yaitu pembukaan segel kotak suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota oleh KPPS untuk mencari kekurangan sejumlah 2 surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada penghitungan suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota belum dimulai. Terkait dengan hal ini berdasarkan fakta persidangan yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Sabang yang bernama Sunarno dan seterusnya dianggap diucapkan membenarkan terjadinya peristiwa tersebut. Bahwa berkenaan dengan persoalan tersebut, Bawaslu Kota Sabang telah melakukan kajian awal terhadap laporan dugaan pelanggaran di mana sebagaimana tertuang dalam model A4 nomor 05 dan seterusnya dianggap diucapkan. Laporan tersebut memenuhi syarat formil dan material dan diregistrasi dengan nomor 02 dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu Kota Sabang melakukan kajian awal dugaan pelanggaran berdasarkan laporan 02 dan seterusnya dianggap diucapkan dan melakukan rapat koordinasi dengan Sentra Gakumdu Kota Sabang sebagaimana tertuang dalam berita acara pleno nomor 020 dan seterusnya. Terhadap laporan telah diregistrasi tersebut ada tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan sehingga tidak dapat ditindaklanjuti. Bawaslu Kota Sabang kemudian menerbitkan surat pemberitahuan status laporan melalui model A17 tanggal 26 Desember 2024 yang menyatakan bahwa laporan pelanggaran tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan dan tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap berikutnya dan seterusnya dianggap diucapkan. Berkenaan dengan tidak dapat ditindaklanjutnya pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh KPPS meski laporan tersebut telah diregistrasi dan seterusnya dianggap diucapkan setelah dilakukan pembukaan segel kotak suara tersebut ternyata kekurangan sejumlah 2 surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur ditemukan di dalam laci ketua KPPS bukan di dalam kotak suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota seperti dugaan KPPS, dan kemudian kotak suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota tidak disegel kembali dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalam proses penghitungan suara di TPS 202 Paya Senara, Kecamatan Sukamakmu terdapat perbedaan mengenai tata cara pelaksanaan penghitungan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur dengan pemilihan wali kota dan wakil wali kota yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Sabang yang bernama Sunarno dan telah menjadi fakta di persidangan, yaitu pada saat penghitungan suara surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur KPPS mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir berdasarkan daftar rekapitulasi kehadiran. Sedangkan dalam penghitungan pemilihan wali kota dan wakil wali kota, KPPS langsung mengambil dan membuka surat suara dalam kotak suara setelah langsung dilakukan pencermatan terhadap surat suara sah dan tidak sah tanpa menghitung dan mencocokkan sebelumnya terkait jumlah surat suara dengan daftar kehadiran pemilih. Berkaitan dengan pemungutan dan penghitungan suara dibagi dalam 3 tahapan, yaitu persiapan pemungutan dan penghitungan suara. Bahwa berkenaan dengan pembukaan kotak suara telah diatur dalam ketentuan pasal 112 Undang-Undang 10 2016 yang dinyatakan sebagai berikut dianggap diucapkan terkait dengan fakta adanya pembukaan kotak suara yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 112 Undang-Undang 10 2016 sekalipun adanya kesepakatan antara petugas KPPS, PTPS, para saksi dan Panwaslu Kota Sabang. Menurut Mahkamah hal demikian tidak dapat dibenarkan karena dapat mencederai kemudian suara pemilih. Oleh karena itu untuk menjaga kemudian perolehan suara dalam pemilu kada di TPS 02 Payau Senara Kecamatan Sukamakmu berdasarkan ketentuan pasal 112 Undang-Undang 10 2016, Mahkamah memandang perlu dilakukan pemungutan suara ulang. Dengan demikian dalil pemohon berkenaan dengan pembukaan segel kotak suara untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Sabang tahun 2024 di TPS 02 Desa Payo Senara Kecamatan Sukamakmu tidak sebagaimana tata cara yang ditetapkan dalam pasal 112 Undang-Undang 10 2016 adalah dalil yang berdasar sehingga berdasar menurut hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Mahkamah, dalil pemohon berdasar menurut hukum sepanjang mengenai pembukaan segel kotak suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota di TPS 02 Desa Payo Senara Kecamatan Sukamakmu dan seterusnya dianggap diucapkan. Adapun terhadap dalil pemohon untuk selain dan selebihnya ada tidak berdasarkan menurut hukum. Menimbang bahwa dengan telah dikabulkannya dalil pemohon, maka memandang perlu untuk dilakukannya pemungutan suara ulang sepanjang TPS 02 Desa Payo Senara Kecamatan Sukamakmu dan seterusnya dianggap diucapkan.
Oleh karena itu terhadap keputusan KIP Kota Sabang nomor 0205/2024 haruslah dinyatakan batas sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS 02 Desa Paya Senawi Kecamatan Sukamakmur. Menimbang berkenaan dengan pemungutan suara, maka menegaskan agar teman melakukan koordinasi dan seterusnya dianggap diucapkan. Menimbang bahwa dengan telah ditetapkannya pemungutan suara ulang di pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sabang 2024 sepanjang di TPS 02 Desa Paya Senawi Kecamatan Sukamakmur oleh Mahkamah, maka diperintahkan kepada KIP Sabang untuk melakukan PSU di TPS tersebut dengan mendasarkan pada daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 dan seterusnya dianggap diucapkan. Dilakukan waktunya adalah 45 hari sejak putusan aku diucapkan dan sidang pleno terbuka dan seterusnya dianggap diucapkan. Seterusnya dianggap diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan 1 mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, 2 menyatakan batal keputusan Komisi Independen Pemilihan KIP Kota Sabang nomor 205 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sabang tahun 2024 dalam pemilihan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sabang tahun 2024 bertanggal 3 Desember 2024 pukul 15.36 menit waktu Indonesia Barat sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di tempat pemungutan suara TPS 02 Desa Paya Seunara Kecamatan Sukamakmur. 3 memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sabang tahun 2024 sepanjang di tempat pemungutan suara TPS 02 Desa Paya Seunara Kecamatan Sukamakmur dengan mendasarkan pada daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan dan daftar pemilih tambahan yang sama dengan pemungutan suara ulang pada tanggal 27 November tahun 2024 untuk pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sabang tahun 2024 sesuai peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 45 hari sejak putusan aku diucapkan. 4 memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang untuk menggabungkan hasil pemungutan suara ulang dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sabang tahun 2024 sepanjang di tempat pemungutan suara di TPS 02 Desa Paya Seunara Kecamatan Sukamakmur dengan hasil yang telah ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang sebagaimana tertuang dalam keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang nomor 205 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sabang tahun 2024 dalam pemilihan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sabang perolehan suara yang benar untuk masing-masing pasangan calon dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sabang tahun 2024 dan mengumumkannya sesuai peraturan perundang-undangan tanpa melaporkan hasilnya ke Mahkamah. Nomor 51. Putusan nomor 51 garing PHPU titik BUP garis datar 23 Romawi garing 2025
Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaut tahun 2024 yang diajukan oleh Irwan Hasan SE dan Haroni Mawentiwalo, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaut tahun 2024 nomor urut 2, yang memberi kuasa kepada Henry Peter Poae SH dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pemohon, terhadap 1 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaut yang memberi kuasa kepada Joshua Victor SH dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai termohon. 2 Weli Titah dan Anissa Getsia Bambungan, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaut tahun 2024 nomor urut 3, memberi kuasa kepada Dr. Yanuar P. Wasesa dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum dan permohonan pemohon kabur dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dalam pokok permohonan, bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan pasangan calon nomor urut 3 bersama dengan penyelenggara pemerintahan, dalam hal ini ASN, bahkan termasuk menggunakan fasilitas atau aset negara atau pemerintah daerah dan seterusnya dianggap diucapkan. Menurut Mahkamah telah ternyata Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaut telah melakukan penanganan terhadap berbagai laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN, baik yang dilaporkan oleh pemohon maupun pihak terkait, serta beberapa diantaranya telah direkomendasikan ke Badan Kepegawaian Negara atau BKN Republik Indonesia dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil pemohon akuo dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat pelanggaran yang dilakukan pasangan calon nomor urut 3 yang melibatkan ASN, aparat dan atau perangkat desa, penyelenggara desa dan atau pendamping desa dan seterusnya dianggap diucapkan. Menurut Mahkamah telah ternyata komposisi tim kampanye pihak terkait yang memuat nama-nama Sutomson Tingginehe, Maximilian H. Udang, Winarti Sarani, dan Yulinda Menalang berdasarkan keputusan nomor 04 dan seterusnya dianggap diucapkan telah diperbaiki dengan keputusan nomor 013/A dan seterusnya dianggap diucapkan. Apabila dicermati secara saksama, tidak terdapat lagi keempat nama tersebut dalam surat keputusan terbaru mengenai struktur dan komposisi tim kampanye pihak terkait. Sementara berkenaan dengan laporan nomor 006 dan seterusnya dianggap telah diucapkan, telah dihentikan penyidikannya oleh Polres Kepulauan Talaut dan seterusnya dianggap diucapkan karena telah daluarsa waktu penyidikan. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil pemohon tersebut dan seterusnya adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat pelanggaran yang bersifat prosedur yang semestinya wajib dijalankan oleh penyelenggara, dalam hal ini oleh termohon, namun tidak dilakukan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Terhadap dalil pemohon bahwa termohon tidak mengumumkan calon atau pasangan calon yang berstatus sebagai tersangka, yaitu pasangan calon nomor urut 4 dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah dapat membenarkan alasan termohon dalam menyikapi rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaut karena laporan pelanggaran administrasi pemilihan baru diterima setelah dilaksanakannya pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Terlebih lagi, pengumuman status tersangka
seorang calon dan atau pasangan calon harus didasarkan pada dokumen resmi dari lembaga penegak hukum yang diterima oleh penyelenggara pemilihan inkaso termohon agar memiliki landasan hukum yang valid. Terhadap dalil pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan di TPS 02 dan TPS 03 Melongoane Barat dan seterusnya dianggap diucapkan. Setelah Mahkamah mencermati formulir model C hasil, model C hasil salinan, dan lampiran D hasil kecamatan, tidak terdapat perbedaan perolehan suara pasangan calon, termasuk perolehan suara pemohon. Terhadap dalil pemohon dan seterusnya di TPS 01 Melongoane, telah dilakukan perbaikan atau koreksi atas kesalahan penulisan dalam proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dan Bawaslu Kecamatan Melongoane merekomendasi agar hal tersebut dimuat dalam formulir kejadian khusus. Setelah dicermati jumlah pengguna hak pilih berdasarkan formulir model C hasil di TPS 01 Melongoane adalah 271 dan jumlah tersebut sama dengan yang tertera pada lampiran model D hasil kecamatan, serta tidak terdapat perubahan perolehan suara pasangan calon. Terhadap dalil pemohon dan seterusnya di TPS 03 Melongoane Timur, telah ternyata jumlah pemilih dalam daftar hadir telah bersesuaian dengan jumlah pengguna hak pilih berdasarkan formulir model C hasil dan model C hasil salinan, serta hasil pengawasan disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Melongoane. Selain itu, apabila disandingkan data perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam formulir model C hasil dan model C hasil salinan dengan lampiran D kecamatan, tidak terdapat alasan perbedaannya. Tidak terdapat alasan adanya perbedaan. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas menurut Mahkamah dalil pemohon dan seterusnya adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat pelanggaran yang bersifat prosedur yang dilakukan oleh penyelenggara dalam hal ini adalah termohon, di mana PPK, PPS, dan atau KPPS sangat merugikan kepentingan pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Terhadap dalil pemohon tersebut dan seterusnya di TPS 01 Sambuara 1, TPS 01 Binalang, TPS 02 Peret, TPS 01 Panula, dan TPS 01 Awit Selatan telah ternyata dan seterusnya dianggap diucapkan tidak terdapat adanya perbedaan perolehan suara masing-masing pasangan calon dan seluruh saksi pasangan calon menandatangani berita acara rekapitulasi. Hal ini diperkuat dengan keterangan saksi termohon yaitu Aldo Antonius Marisis Sangkon dan seterusnya dianggap diucapkan. Terhadap dalil pemohon bahwa terdapat pemilih yang semestinya tidak dapat memilih karena dalam kondisi gangguan jiwa permanen, namun diberi hak untuk memilih yang terjadi di TPS 01 Tule Tengah dan seterusnya dianggap diucapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, pemohon tidak mengajukan saksi fakta sehingga tidak dapat membuktikan lebih lanjut kebenaran akan dalil akuo. Terlebih lagi tidak semua orang yang sedang mengalami gangguan jiwa dan atau gangguan ingatan akan kehilangan kemampuan memilih dan atau kehilangan hak pilih dalam pemilihan umum. Hal demikian telah ditegaskan Mahkamah melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 dan seterusnya 2015 dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas menurut Mahkamah dalil pemohon dan seterusnya adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat praktek permainan politik uang yang terindikasi kuat dilakukan oleh pihak yang mewakili kepentingan dari pasangan calon nomor urut 3 di mana melakukan transferan kepada penyelenggara dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah mempertimbangkan telah ternyata laporan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan yang dilakukan oleh pemohon sudah ditangani oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dan rekomendasi yang diberikan sudah ditindaklanjuti oleh termohon dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaut dan seterusnya dianggap diucapkan. Selain itu, setelah Mahkamah mencermati formulir model C hasil, model C hasil salinan dan lampiran model
di hasil kecamatan perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS 01 kelurahan atau desa Nunu Utara telah bersesuaian dan para saksi pasangan calon menandatangani berita acara rekapitulasi serta tidak ada keberatan dan atau kejadian khusus di TPS 01 kelurahan atau desa Nunu Utara. Dengan demikian, pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara tidak berdampak terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas menurut Mahkamah dalil pemohon dan seterusnya adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat praktek permainan politik uang yang secara masif dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 3 sejak masa kampanye sampai dengan proses pemungutan suara dan terkesan dibiarkan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaut dan seterusnya dianggap diucapkan. Terhadap dalil pemohon mengenai praktek politik uang pada saat kampanye pasangan calon nomor urut 3 telah ternyata hasil pengawasan masing-masing Panwaslu di beberapa kecamatan pada pokoknya mengatakan tidak terdapat pelanggaran politik uang sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan. Terhadap dalil pemohon mengenai praktek politik uang di lapangan Bawun Baru Raya, Desa Bawung Baru, Kecamatan Melongi Timur, Sentra Gakundu, Kabupaten Kepulauan Talaut menyatakan temuan Panwaslu Kecamatan Melongi Timur tidak memenuhi unsur dan diberhentikan dan seterusnya dianggap diucapkan. Sehingga tidak terdapat alasan bagi mahkamah untuk mempertimbangkan lebih jauh dalil pemohon dimaksud. Terhadap dalil pemohon mengenai praktek politik uang di Desa Bulude, Kecamatan Esak, terungkap fakta yang mencolok di dalam persidangan tanggal 13 Februari 2025 bahwa pemohon mengajukan bukti P4 dan bukti P41 dan bukti P42 berupa rekaman video yang berisi adanya pembagian uang kepada peserta yang hadir di sebuah lapangan yang kemudian atas perintah mahkamah rekaman video tersebut diperlihatkan di dalam persidangan. Meskipun menyatakan tidak mengetahui adanya pembagian uang, keterangan saksi pihak terkait yaitu Antonius Tumurut Tucunan pada pokoknya menyatakan bahwa lokasi dalam video tersebut di lapangan bola kaki Desa Bulude, Kecamatan Esang. Bukti tersebut menjadi petunjuk yang mengarah mahkamah untuk memeriksa secara cermat laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Esang nomor 258 dan seterusnya tanggal 18 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan ditemukan pembagian uang secara terang-terangan dan terbuka dengan nominal 50.000 kepada peserta undangan yang hadir. Hal ini bersesuaian dengan surat pernyataan pemilih atas nama Pince Marengkeng yang pada pokoknya menyatakan mengikuti kampanye yang dilaksanakan oleh pasangan calon nomor urut 3 dan masyarakat dibagikan atau diberikan uang tunai sebesar Rp50.000. Serta bersesuaian pula dengan surat pernyataan atas nama F. Rimon Marasud dan Frani Majore, serta mantan Panwaslu Kecamatan Esang yang pada pokoknya menyatakan membuat laporan hasil pengawasan untuk ditindaklanjuti. Sementara itu laporan nomor 05 dan seterusnya 2024 dan seterusnya dianggap diucapkan, dinyatakan diberhentikan atau tidak ditindaklanjuti. Demikian pula berita acara pembahasan Sentra Gakumdu menyatakan laporan tersebut dihentikan atau tidak ditindaklanjuti dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa menurut mahkamah terhadap dalil pemohon mengenai praktik politik uang di Desa Bulude, Kecamatan Esang, meskipun secara faktual laporan tersebut dihentikan atau tidak ditindaklanjuti, hal tersebut belum menyelesaikan persoalan substansi karena telah ternyata berdasarkan rangkaian bukti video dan surat pernyataan yang diajukan oleh pemohon dalam persidangan menunjukkan adanya pembagian uang sebesar Rp50.000 kepada peserta yang hadir saat kampanye pasangan calon nomor 3 di Desa Bulude, Kecamatan Esang, yang tidak dibantah oleh termohon dan pihak terkait dan seterusnya dianggap diucapkan. Sehingga mahkamah berpendapat
terdapat korelasi antara praktek politik uang yang signifikan perolehan suara pasangan calon, dikarenakan Mahkamah meyakini dari penayangan gambar atau tayangan video yang dijadikan bukti dalam persidangan menunjukkan peserta kampanye dari Kecamatan Esang untuk berkumpul dan dilakukan pembagian uang kepada masing-masing sebesar Rp50.000. Berdasarkan hal tersebut, adanya praktek politik uang yang dilakukan pada saat kampanye di Desa Bulude oleh tim kampanye yang melibatkan pemilih yang berasal dari Kecamatan Esang adalah dapat dibuktikan kebenarannya dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat berkenan dalil pemohon telah terjadi politik uang dan seterusnya dianggap diucapkan adalah beralasan menurut hukum. Paragraf 3.13 sampai dengan 3.19 dianggap diucapkan. Konklusi berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan paragraf 4.1 dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan batal surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaut nomor 1259 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaut tahun 2024 bertanggal 3 Desember 2024 sepanjang berkenaan dengan hasil perolehan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaut 2024 di Kecamatan Esang. 3. Memerintahkan termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaut tahun 2024 pada seluruh TPS di Kecamatan Esang dengan mengikut sertakan pemilih yang tercatat dalam daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan dan daftar pemilih tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaut tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 45 hari sejak putusan aku diucapkan, dan selanjutnya hasil PSU tersebut digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah dalam putusan aku untuk ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah. 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaut dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. 5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaut dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. 6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Sulawesi Utara dan Kepolisian Resor Kepulauan Talaut untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya. 7. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu tanggal 19 bulan Februari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 18:02 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi di atas dengan dibantu oleh Alboin Pasaribu sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para pihak. Dilanjut perkara nomor 171. Putusan nomor 171 PHPU BUP 23 tahun 2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Banggai tahun 2024 yang diajukan oleh Hajah Sulianti Murad dan Samsul Bahari Mang
pasangan calon nomor urut 3 memberikan kuasa kepada AH Wakil Kamal dan kawan-kawan, selanjutnya dianggap telah diucapkan, disebut sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai memberikan kuasa kepada Afif Rosadiansah dan kawan-kawan dan seterusnya dianggap telah diucapkan, selanjutnya disebut sebagai termohon. 2. H. Amiruddin dan Furkanuddin Masuli, pasangan calon nomor urut 1, memberikan kuasa kepada Abdul Ukas Marzuki dan kawan-kawan dan seterusnya dianggap telah diucapkan, selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah, tenggang waktu dan kewenangan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dalam pokok permohonan, pemohon mendalilkan adanya pemilih yang tidak terverifikasi dan tervalidasi di 47 TPS pada 7 kecamatan di Kabupaten Banggai. Adapun secara rinci dalil pemohon dapat digambarkan sebagai berikut dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Setelah mahkamah mempelajari bukti-bukti dan fakta yang ada di persidangan, dalil-dalil pemohon berkenaan dengan 47 TPS dimaksud adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa selanjutnya pemohon mendalilkan pasangan calon nomor urut 1 atau pihak terkait dan juga sebagai petahana membuat kebijakan yang menguntungkan dan merugikan pemohon melalui realisasi anggaran pelimpahan sebagian kewenangan kepada camat yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2025 menjadi tahun 2024 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pada Kecamatan Toili dan Kecamatan Simpang Raya, pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pemohon mendalilkan Camat Moilong mengundang kepala desa dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Sedangkan di Kecamatan Nuhon diselenggarakan kegiatan berupa kepelatihan BIMTEK dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya Camat Pagimana mengundang Lurah Pagimana dan Lurah Basabongan dan lain-lain dan selanjutnya dianggap telah diucapkan. Terakhir di Kecamatan Kintom terdapat kegiatan launching inovasi Kecamatan Kintom air tanah favorit masyarakat pertanian dan perkebunan atau ATMVF2P dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Berkenaan dengan dalil-dalil akuo, termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya dianggap telah diucapkan. Pihak terkait menyampaikan jawaban yang pada pokoknya telah diucapkan. Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya telah dianggap diucapkan. Setelah mahkamah mencermati Perda Kabupaten Banggai nomor 2 tahun 2024, mahkamah menemukan fakta bahwa memang terdapat perubahan dalam berbagai jenis anggaran belanja, namun tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit menunjukkan adanya alokasi dana 5 miliar per kecamatan sebagaimana didalilkan oleh pemohon. Oleh karena itu, mahkamah tidak dapat berasumsi apalagi menyimpulkan bahwa dana dimaksud benar-benar dialokasikan sebagaimana dalil permohonan dengan hanya berdasarkan pada bukti pemberitaan media massa dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa selanjutnya dalam pasal 30 Peraturan Bupati Kabupaten Banggai nomor 49 tahun 2003 diatur sebagai berikut dan dianggap telah diucapkan. Setelah mahkamah mencermati pasal 30 Peraturan Bupati Banggai tersebut, berdasarkan penalaran yang wajar, pelaksanaan pelimpahan wewenang seharusnya dilakukan pada tahun 2025. Namun hal yang perlu menjadi perhatian mahkamah dalam perkara ini adalah apakah pelaksanaan pelimpahan kewenangan demikian dilakukan dalam rangka kepentingan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik atau justru dipergunakan untuk kepentingan elektoral tertentu. Bahwa selanjutnya setelah mencermati bukti-bukti pihak terkait, bukti-bukti para pihak berkenaan dengan pelanggaran yang terjadi di 6 kecamatan, mahkamah berpendapat sebagai berikut. Bahwa terkait dengan dalil pemohon mengenai pelanggaran pemilu di Kecamatan Toili dan Kecamatan Simpang Raya, mahkamah menemukan fakta hukum adanya pembagian alat-alat tanam jagung manual. Pembagian alat-alat demikian yang dilaksanakan berdekatan dengan bahkan berhimpitan dengan tahapan-tahapan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai tahun 2024. Berpotensi untuk dipergunakan atau dimanfaatkan demi keuntungan Bupati dan Wakil Bupati petahana. Indikasi pemanfaatan anggaran demikian antara lain terlihat dari pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat
yang meskipun dibuat atau disusun pada tahun 2023, namun pelaksanaannya ditentukan untuk tahun 2025. Sementara tahun-tahun sebelumnya, sekalipun telah diatur berbagai hal pelimpahan kewenangan dimaksud, namun pengalokasian anggarannya tidak sebesar yang digunakan pada tahun 2024. Padahal merujuk ketentuan pasal 30 Peraturan Bupati Banggai tahun 2023, realisasi penggunaan anggaran dimaksud baru akan dilakukan pada tahun 2025. Misalnya fakta di Kecamatan Tuili, Mahkamah mendapatkan bukti berupa surat perintah membayar langsung untuk pembayaran belanja barang, alat tanam jagung manual untuk diserahkan kepada masyarakat sebesar 103 juta dan seterusnya. Selain itu, Mahkamah menemukan fakta bahwa adanya pembagian alat tanam jagung manual kepada masyarakat atau kelompok masyarakat pada tanggal 4, 6, 7, 8, 20, dan 21 November. Apabila dicermati secara seksama, secara sekuensial, kegiatan tersebut berhimpitan dengan masa kampanye dan bahkan sebagiannya berdekatan dengan jadwal pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai tahun 2024. Hal demikian memunculkan dugaan kuat pada Mahkamah bahwa pelimpahan sebagian kewenangan yang diikuti dengan realisasi anggaran tersebut ditujukan untuk mempengaruhi masyarakat pemilih agar kembali memilih Bupati dan Wakil Bupati petahana dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai tahun 2024. Kecenderungan pemanfaatan pelimpahan kewenangan dimaksud dapat ditelusuri dari sejumlah kegiatan di kecamatan sebagaimana mana Mahkamah temukan, seperti di Kecamatan Moilong, berupa surat undangan kepada Kepala Desa sekecamatan Moilong dan para kelompok penerima perihal penyaluran bantuan pada tanggal 21 November 2024. Dalam hal ini kegiatan tersebut berupa alat mesin pemotong rumput gendong, sensor mini, power sprayer, hand sprayer, cultivator, dan emposan tikus yang disertai dengan daftar data kelompok penerima bantuan dimaksud. Kegiatan demikian adalah pelaksanaan program pemerintah daerah Kabupaten Banggai pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada camat yang dilaksanakan berdekatan dengan jadwal pemungutan suara. Berkenaan dengan kegiatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Banggai mengeluarkan surat nomor 041 dan seterusnya bertanggal 21 November 2024 yang ditujukan kepada Camat Moilong untuk menunda penyaluran bantuan sosial tersebut hingga setelah hari pemungutan suara sehubungan dengan adanya surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 8.000 dan seterusnya tentang penundaan penyaluran bantuan sosial. Terhadap surat Bawaslu Kabupaten Banggai tersebut, Camat Moilong menyampaikan surat pemberitahuan bertanggal 21 November 2024 kepada Kepala Desa se-Kecamatan Moilong bahwa acara yang dimaksud ditunda pelaksanaannya. Meskipun acara pembagian sosial Kecamatan Moilong tersebut telah dibatalkan, bagi Mahkamah pembatalan tersebut mengonfirmasi bahwa kegiatan demikian berpotensi sebagai upaya untuk memengaruhi preferensi pemilih terhadap pasangan calon tertentu. Dengan demikian, meskipun secara formal acara tersebut tidak terlaksana, secara material sudah terdapat indikasi bantuan sosial di Kecamatan Moilong yang merupakan bagian dari realisasi dari program pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada camat digunakan sebagai alat politik menjelang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai tahun 2024. Bahwa dalam kaitannya dengan hal tersebut, pemohon juga mendalilkan terdapat ASN yaitu Camat Toili, Camat Simpang, dan Kabak Tapem Pemerintahan Kabupaten Banggai melakukan pelanggaran netralitas sebagai ASN karena mendukung pasangan calon nomor urut 1 yang juga merupakan Bupati dan Wakil Bupati petahana. Berkaitan dengan dalil demikian, Mahkamah mencermati alat bukti yang diajukan para pihak berupa surat kepolisian negara RI Resor Banggai, nomor B 1525 dan seterusnya, Satreskrim dan dokumen Bawaslu. Bahwa dari dokumen serupa berupa surat Polres Banggai dan dokumen terkait hasil pemeriksaan oleh Bawaslu Kabupaten Banggai, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa pelanggaran ASN yang dilakukan Camat Toili dan Camat Simpang Raya berupa dukungan dan kesediaan untuk ikut serta atau setidaknya menghadiri kegiatan kampanye pasangan calon nomor urut 1. Terhadap dugaan pelanggaran dimaksud, Bawaslu Kabupaten Banggai telah melakukan pemeriksaan dan meneruskan dugaan pelanggaran tersebut kepada Kepolisian Resor Banggai. Kemudian Kepolisian Resor Banggai menetapkan 3 orang
yaitu Haryanto K. Galip selaku Camat Simpang Raya, Andi Rustam DJ Petasiri selaku Camat Toili, dan Heriadi Bola selaku Kepala Tata Pemerintahan Kabupaten Banggai sebagai tersangka dengan sangkaan pelanggaran netralitas ASN di wilayah pemerintahan Kabupaten Banggai. Bahwa penetapan tersangka oleh Kepolisian Resort Banggai demikian bagi Mahkamah menunjukkan bahwa secara hukum kepolisian telah menemukan bukti permulaan yang cukup mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Andi Rustam DJ Patasiri selaku Camat Toili, Haryanto K. Galip selaku Camat Simpang Raya, dan Haryadi Bola selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Banggai. Namun demikian, dalam proses pemeriksaan ketiga orang tersebut sebagai tersangka oleh Kepolisian Resort Banggai, ternyata ketiga orang tersebut tidak pernah memenuhi panggilan pemeriksaan yang dikirimkan atau disampaikan kepolisian hingga berakhir batas waktu pemeriksaan pelanggaran pemilu. Ketidakhadiran para tersangka demikian mengakibatkan pemeriksaan harus dihentikan dan berkas perkara tidak dapat dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Banggai karena daluarsa. Bahwa menurut pemohon, ketidakhadiran ketiga tersangka untuk memenuhi pemanggilan pemeriksaan oleh Kepolisian Resort Banggai justru mengakibatkan tuduhan atau dugaan pelanggaran mereka akan netralitas NS tidak dapat diklarifikasi dan atau dibersihkan. Hal demikian karena dugaan pelanggaran netralitas tersebut berhenti bukan karena kepolisian menyatakan tidak ada bukti pelanggaran, melainkan disebabkan daluarsa pemeriksaan atau pelimpahan berkas kepada kejaksaan. Daluarsa pemeriksaan menurut pencermatan Mahkamah pada dokumen Bawaslu dan surat kejaksaan disebabkan karena Kepolisian Resort Banggai tidak dapat melengkapi berkas perkara pidana atas nama Andi Rustam DJ Patasiri dan kawan-kawan dalam jangka waktu yang ditetapkan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Karena para tersangka tidak hadir, memenuhi panggilan, dan selain itu alat bukti berupa handphone milik tersangka telah hilang. Bahwa terlepas dari tidak dapatnya Kepolisian Banggai melengkapi bekas pidana dimaksud, menurut Mahkamah secara material, Gakumdu telah menyatakan ketiga ASN tersebut melanggar netralitas mereka sebagai ASN. Hasil telah Bawaslu dan atau Gakumdu demikian yang kemudian dilanjutkan dengan penetapan ketiganya sebagai tersangka oleh Polres Banggai. Bagi Mahkamah telah cukup membuktikan adanya ketidaknetralan dalam bentuk keberpihakan ketiga ASN atau pejabat dimaksud kepada salah satu pasangan calon, inkasu Bupati dan Wakil Bupati Banggai. Bahwa keberpihakan ASN demikian dan adanya penggunaan dana dari pelimpahan kewenangan anggaran Bupati kepada camat untuk dibagikan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk bantuan, terutama di Kecamatan Toili dan Kecamatan Simpang Raya, telah memberikan keyakinan kepada Mahkamah bahwa setidaknya di dua kecamatan tersebut terjadi pelanggaran terhadap prinsip pemilihan umum, khususnya prinsip jujur dan adil. Bahwa terlanggarnya prinsip jujur dan adil dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai, terutama setidaknya di dua kecamatan, Kecamatan Toili dan Kecamatan Simpang Raya, diyakini Mahkamah telah mengakibatkan pemilih terikat pada pasangan calon yang membagikan bantuan dan antar pasangan calon yang didukung oleh camat masing-masing wilayah. Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah berpendapat harus dilakukan pemungutan suara ulang pada seluruh TPS di Kecamatan Toili dan Kecamatan Simpang Raya. Sementara itu, berkenaan dengan 4 kecamatan lain, yaitu Moilong, Nuhon, Pagimana, dan Kintom yang didalilkan pemohon, Mahkamah tidak mendapatkan cukup bukti untuk dijadikan dasar guna melakukan pemungutan suara ulang sebagaimana keyakinan Mahkamah atas pelanggaran yang terjadi pada Kecamatan Toili dan Kecamatan Simpang Raya. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa untuk memastikan kemurnian perolehan suara dan validitas perolehan suara setiap pasangan calon guna mewujudkan prinsip demokrasi dan untuk menegakkan azas pemilihan umum yang jujur dan adil, maka harus dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kecamatan Toili dan Kecamatan Simpang Raya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Menimbang dan seterusnya dianggap telah diucapkan, menimbang bahwa dengan memperhatikan dan seterusnya dianggap telah diucapkan, konklusi berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan dan seterusnya dianggap telah diucapkan, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya.
Dalam pokok permohonan, 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai nomor 722 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 sepanjang berkenaan dengan hasil perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai tahun 2024 pada seluruh TPS di Kecamatan Toili dan Kecamatan Simpang Raya. 3. Memerintahkan kepada termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang dengan menyertakan pemilih yang tercatat dalam daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai tahun 2024 pada seluruh TPS di Kecamatan Toili dan Kecamatan Simpang Raya. 4. Memerintahkan termohon untuk menggabungkan hasil pemungutan suara ulang sebagaimana amar pada angka 3 di atas dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh mahkamah yang kemudian diumumkan sebagai mana ditentukan peraturan perundang-undangan tanpa melaporkan kepada mahkamah. 5. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud dilakukan paling lama 45 hari sejak putusan aku diucapkan. 6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan aku. 7. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. 8. Memerintahkan kepada Republik Indonesia dan Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya Kepolisian Resor Kabupaten Banggai beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Banggai sesuai dengan kewenangannya. 9. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam rapat perustutan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu tanggal 19 bulan Februari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 18:20 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi di atas dengan dibantu oleh Akmarina Raksika sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Para pihak pemohon, termohon, pihak terkait dan Bawaslu, majelis akan menskor sidang